saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arianto Kasiwi, NIM 042210. Saya dari kelompok 7 KWNE. Jadi sebelah sini ada narasumber yang akan saya wawancarai pada malam kali ini. Mungkin kakaknya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Laila Musikasari. Saya sebagai mahasiswa informatika Institut Teknologi Kalimantan. Oke, jadi selamat malam ya Kak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa diwawancarai pada tugas KWN kali ini ya. Jadi kelompok 7 KWNE kali ini tuh mengangkat topik mengenai kasus korupsi EKTP, dampak kegagalan tata kelola dan krisis kepercayaan publik. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi menurut kakak apa sih pandangan kakak tentang akar masalah dari kasus korupsi EKTP kali ini? Menurut pandangan saya sebagai seseorang yang awam di bidang politik, dari kasus ini tuh tentu saja saya akan menyalahkan pemerintah dikarenakan lemahnya pengawasan mereka, kurangnya tanggung jawabnya mereka, dan bisa jadi dikarenakan budaya korupsi yang sudah turun-temurun dari sejak dulu-dulu. Oke, seperti itu. Terus ke pertanyaan kedua ya Kak. Jadi bagaimana sih seharusnya sistem hukum Indonesia untuk merespon kasus besar seperti ini agar menimbulkan efek jera? Menurut saya kalau misalnya ingin memberikan efek yang jera itu nggak cuma memberikan denda atau hukuman yang denda, itu bisa juga dengan menyita beberapa aset mereka serta menindak tegaskan bagaimana mereka itu nggak boleh menjabat di beberapa dekade atau bagaimana. Oke, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan tiga ya Kak. Jadi apa sih peran pendidikan dalam mencegah korupsi Indonesia kali ini? Menurut saya peran pendidikan itu penting banget karena ya pendidikan itu betul-betul dimulai dari kita kecil ya. Dimana pendidikan itu yang membangun sifat kita, membangun pribadi kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, maka dari itu pendidikan dimana generasi muda itu diajarkan mengenai anti korupsi, mengenai sifat yang tanggung jawab serta kejujuran. Itu yang penting banget sih. Oke, baik. Terus pertanyaan terakhir, ini apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan pengembalian kepercayaan publik? Untuk pertanyaan yang ini mungkin saya bisa jawab bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik ya. Menurut saya pemerintah itu bisa membuka membuka forum di mana pemerintah itu bisa berkomunikasi dengan jelas dengan masyarakat karena pemerintah perlu menjelaskan untuk menindaklanjutkan terkait kasus korupsi ini. Oke, baik seperti itu. Wah, jadi pertanyaannya sudah habis ya Kak. Jadi terima kasih atas waktunya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 KWNE ingin mewawancarai untuk dari Mas siapa? Mas Haidir. Dari Mas Haidir sendiri. Yang ingin saya wawancara ini kira-kira apa sih pandangan Anda tentang akar masalah dari kasus korupsi EKTP ini? Menurut saya sih untuk korupsi EKTP ini akar masalahnya ya? Akar masalahnya dari banyaknya kolusi antara pejabat sih Mas, dan rendahnya integritas pada pejabat-pejabat publik dan birokrasi yang tidak transparan menurut saya sih Mas. Lalu untuk peran pendidikan dalam mencegah korupsi di Indonesia ini apa sih Mas kira-kira? Peran untuk mencegah korupsi ya Mas? Iya. Menurut saya sih kalau untuk peran pendidikan untuk mencegah korupsi itu kayak ya meningkatkan nilai dari integritas pada murid-murid dan bisa diajarkan dengan hilangkan rasa mencontek kita dalam pelajaran, yaitu hal kecil dari suatu korupsi lah Mas. Lalu kira-kira nih menurut Mas sendiri penanganan hukum terhadap kasus korupsi EKTP ini sudah adil apa belum sih Mas? Menurut saya untuk hukuman yang diberikan kepada
korupsi EKTP ini menurut saya sih belum adil, Mas. Karena yang dirugikan ini bukan lingkup yang kecil, Mas. Melainkan lingkup yang lumayan besar, yaitu sebuah negara, dan yang dimana korupsinya ini sangat besar. Dan menurut saya sih pemerintah harus lebih tegas lagi, Mas, untuk membuat hukuman atau punishment kepada korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini, Mas, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak mengenakan ini, Mas, tidak menguntungkan suatu negara, Mas. Ya, menurut saya itu aja. Baik Mas, itu aja sih Mas yang ingin saya tanyakan Mas. Mungkin sekian dari wawancara kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Nurul Hikmah dari Program Studi Rekayasa Keselamatan Angkatan 2022 selaku perwakilan dari kelompok 7 kelas KWNE yang akan mewawancarai rekan saya, yaitu Dilan Rifansyah, yang kebetulan selaku mahasiswa ITK juga. Dan kasus yang kami angkat pada wawancara ini adalah tentang korupsi EKTP. Dan mungkin langsung kita ke pertanyaan pertama, Kak. Menurut Kakak sendiri, apa pandangan Anda tentang akar masalah dari kasus korupsi EKTP ini? Pandangan untuk kasus korupsi, akar masalahnya dari korupsi EKTP yang terjadi di negara kita ini, itu dikarenakan sistem pemerintahannya yang tidak kolektif, dan itu semua juga mereka melakukannya secara terorganisasi. Jadi tidak mungkin hanya dari satu pihak atau dua pihak, itu pasti ada beberapa pihak yang ikut. Contohnya dari lembaga tertinggi mungkin menyangkut kepada DPR. Akar permasalahan itu juga bisa terjadi karena biaya yang diperlukan untuk membuat sebuah EKTP itu tidaklah sedikit, karena yang kita tahu EKTP ini dibuat itu sebagai kayak supaya data kependudukan yang ada di negara kita ini lebih detail dan lebih akurat. Dan di situ para koruptor ini itu dia mulai masuk karena dia tahu ini tidak sedikit biaya yang diperlukan, karena kita tahu penduduk Indonesia juga tidak sedikit kan. Dan dari biaya tersebut mereka sengaja untuk mempermainkan dari segi biayanya. Itu awal masalahnya, karena mereka ingin mempermainkan karena biaya yang dikeluarkan itu besar untuk membuat EKTP ini. Di situ mereka memanfaatkan dari duit yang sebesar itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana seharusnya sistem hukum Indonesia merespon kasus besar seperti ini agar menimbulkan efek jerah? Kalau untuk sistem hukum yang ada di negara kita sendiri kan, itu kita negara yang demokrasi ya. Jadi kita kalau misalnya mau menerapkan hukum mati juga nggak bisa di negara kita ini. Dan sebenarnya sih kalau misalnya ada yang namanya hukuman mati, itu bakal membuat mereka lebih jera karena mereka takut akan hal itu. Siapa sih yang nggak takut akan kematian? Nah, tapi karena negara kita ini demokrasi, jadi mungkin dari kasus ini saya sudah pernah dengar juga, itu kalau nggak salah 15 tahun penjara dan juga membayar uang denda. Dan menurut saya uang dendanya ini bisa, misalnya dia korupsi sekitar 1 triliun, dia harus membayar uang denda sekitar 80% dari itu, atau mungkin 100%-nya, supaya mereka tidak punya, ketika mereka nanti keluar dari penjara setelah 15 tahun, mereka tidak punya harta lagi untuk hal seperti itu. Jadi mereka tidak punya power untuk bisa maju lagi ke dunia politik yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Menurut Kakak, apa peran pendidikan dalam mencegah korupsi di Indonesia? Untuk peran pendidikan, kan kita sering belajar, bukan sering sih, emang dari dulu, dari SD kita sudah diajarkan untuk tahu tentang apa itu
dunia politik sampai kita sekarang jadi mahasiswa. Untuk peran pendidikan ini itu memberikan langkah atau menanamkan mindset kepada semua siswa dan juga mahasiswa untuk berpegang teguh akan adanya tanggung jawab ketika kita diberikan suatu jabatan atau kita diberikan suatu tanggung jawab. Dan itu semua dilakukan semua tergantung mindset. Mau sekeras apapun pendidikan itu memberikan sebuah pelajaran, tapi kalau misalnya orangnya sendiri mempunyai pola pikir yang berbeda, itu nggak bisa diragukan sih. Pasti mereka bakal ngelakuin hal yang kayak gitu juga. Dan sebenarnya peran pendidikan ini juga penting untuk mengingatkan saja bahwasannya hal seperti itu tidak layak untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu kan, yang buruk juga berdampaknya banyak. Oke, terima kasih Kak. Lanjut pertanyaan yang terakhir. Bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi secara kolektif? Untuk peran masyarakat itu pasti penting karena semua sumbernya itu dari masyarakat itu sendiri. Kita tahu negara kita ini kan demokrasi ya, dan negara demokrasi itu masyarakatnya yang memilih pemimpinnya. Jadi bagaimanapun masyarakatnya memilih pemimpinnya, semua itu kembali ke masyarakat lagi. Kenapa mereka memilih pemimpin tersebut? Dan ini bisa kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana SDM yang ada di Indonesia, bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sudahkah pendidikan itu memberikan wawasan yang cukup mengingatkan untuk anak-anak yang baru tumbuh nantinya untuk bisa mencoblos dan memilih pemimpinnya? Karena peran masyarakat ini nanti ketika mereka sudah legal, sudah 17 tahun ke atas mereka sudah bisa coblos, di situ mereka harus memilih. Dan ketika mereka memilih, mereka harus kolektif dalam memilih siapa pemimpinnya tersebut. Kita tidak bisa melihat pemimpin itu dari hartanya yang banyak atau bagaimana dia ikut kerjasama di dalam lingkungan kita, tapi kita juga harus tahu latar belakangnya mereka. Ketika mereka sudah punya latar belakang yang buruk, itu kalau bisa kita harus hindari. Kita harus memilih pemimpin yang betul-betul memiliki tanggung jawab yang tinggi. Karena mau sebaik apapun orang, tapi kalau pernah melakukan hal buruk, itu susah untuk diperbaiki. Apalagi kita di sini berbicara tentang tanggung jawab dalam memimpin suatu daerah ataupun negara. Oke, mungkin terima kasih kepada Kak Dilan untuk waktunya yang kali ini. Mungkin segitu aja sesi wawancara kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ferdana Yordai Maradani, NIM 0448 dari kelas Kewarganegaraan E. Dan silakan Ibu. Ya, saya Happy Aprilia, dosen teknik elektro yang membantu rekan-rekan menyelesaikan tugas kewarganegaraan. Jadi langsung ke pertanyaannya saya Bu. Untuk yang pertanyaan pertama, apa pandangan dari Ibu Happy tentang akar masalah dari kasus korupsi EKTP ini? Baik, sebelumnya saya mungkin belum terlalu mengikuti terkait korupsi EKTP, tapi tentu hal ini akan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya, terutama juga dengan kebutuhan kita terhadap digitalisasi data. Dengan adanya EKTP sebenarnya kan kita harusnya sudah punya data yang terintegrasi, mudah diakses, mudah digunakan. EKTP itu untuk apa saja? Mungkin kalau usul bisa digunakan bukan hanya untuk daftar-daftar rumah sakit atau daftar NPWP atau daftar bank yang lebih mudah begitu ya, karena nggak usah isi-isi lagi, tapi juga bisa digunakan sebagai syarat pemilihan umum. Kalau kita berkaca dengan negara maju kan mereka tinggal bawa KTP-nya ke bilik suara, dan dengan itu mereka bisa memberikan suaranya tanpa harus ada berkas fisik lagi gitu. Nah, jadi menurut saya terkait korupsi EKTP ini sudah sangat amoral dan tentu merugikan banyak pihak begitu. Baik, jadi karena tadi kasus ini cukup merugikan sekali ya Bu. Nah, itu dari perspektif hukum sendiri, bagaimana sih seharusnya sistem hukum di Indonesia merespons kasus yang sebesar ini gitu Bu? Baik, kalau saya sebelumnya kembali lagi, saya bukan orang hukum, namun secara pengetahuan awam saja, harusnya sebagai negara hukum tentu hal ini harus ditindak dengan tegas, karena
satu pihak yang melakukan atau oknum yang melakukan apa ini namanya tadi korupsi EKTP ini kan bukan pihak luar ya, tapi malah ibaratnya pemerintah sendiri, dan itu tentu harus sangat ditindak tegas agar bisa memberikan efek jera bagi kita semua begitu, agar kita pun tidak akan sempat terpikir untuk melakukan hal tersebut. Untuk tindakan efek jeranya mungkin ya selain dipenjara, membayar denda, dan memang harus berdampak banyak untuk kehidupan pelakunya begitu ya, mungkin penjara seumur hidup dan denda. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih peran pendidikan anti korupsi untuk mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi kembali, Bu? Ya, menurut saya pendidikan anti korupsi sangat penting karena teman-teman mahasiswa sendiri kan nantinya akan menjadi pemimpin, nantinya akan berperan di pemerintahan ataupun BUMN ataupun di masyarakat secara langsung. Jika teman-teman belum sadar akan pentingnya anti korupsi, maka tentu teman-teman bisa jadi salah satu pelakunya nanti di masa depan. Nah, pendidikan anti korupsi ini sangat bermanfaat menurut saya untuk mencegah kejadian seperti ini terulang di masa depan. Harapan saya ya tentunya teman-teman yang telah mendapatkan pelajaran anti korupsi benar-benar melakukan nilai-nilai yang sudah diajarkan di sana. Itu sih dari saya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Happy karena sudah membantu kami untuk menyelesaikan tugas KWN ini. Ya, sama-sama. Semoga kita menjadi pejuang anti korupsi. Iya. Udah ya. Semangat loh ya. Makasih banyak Bu Ya, sama-sama. Makasih Bu. Ya. Langsung kiri. Anjir ke